Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di pertemuan rekaman yang ketiga untuk kelas 12. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang perbandingan kritik sastra dan esai. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas berbagai hal yang mungkin akan kita kerjakan di kritik dan esai, maka hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi unsur dan kritik esai. Membandingkan kritik esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis. Nah, kenapa bagian ini saya putihkan? Karena nomor 1 dan 2 merupakan hal yang menjadi tujuan dasar dalam pertemuan kali ini. Jadi kamu yang penting bisa mengetahui mana sih unsur kritik dan esai, mana sih perbandingan esai dan kritik tadi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, coba kamu lihat nih gambar yang ini nih. Nah, nih. Jadi di gambar ini, mungkin nanti akan kita tayangkan juga di Zoom. Di situ ada tulisannya gini. Our education system. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid gitu ya. Jadi kalau kamu setiap orang itu pintar sebenarnya, tapi kalau kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, itu maka akan membuat dia percaya bahwa sepanjang hidupnya dia adalah orang yang bodoh gitu. Nah, di situ kan ada ilustrasinya ya, ada anjing, ikan, terus ada penguin, gajah, terus monyet, burung. Terus katanya gurunya bilang gini, for a fair selection everybody has to take the same exam, please climb that tree katanya kan. Jadi untuk sebuah seleksi yang adil gitu kan, silahkan kamu memanjat pohon itu gitu. Jadi itu saya rasa itu bukan hal yang adil gitu kan. Jadi memang ya mungkin kalau bagi monyet itu gampang sekali, bagi gajah gimana? Apalagi bagi ikan gitu kan. Gimana pula lagi dengan burung yang terbang langsung sampai ke atas gitu. Jadi memang nggak fair gitu, karena setiap orang itu punya life path, punya kemampuan, punya ability-nya masing-masing gitu. Jadi memang nggak bisa kita lihat dari satu aspek aja gitu. Nah, terus gitu sih sebenarnya. Saya sebenarnya mau membuka cara berpikir kita gitu ketika kita membuat sebuah penilaian dalam esai maupun dalam sebuah kritik gitu. So, kita tidak bisa bilang, oh karena ini menurut saya nggak bagus, berarti ini udah pasti nggak bagus gitu. Karena mungkin nggak bagus di kitanya, belum tentu di tempat lain nggak bagus, belum tentu bagi orang lain juga nggak bagus gitu kan. Jadi memang setiap orang kan punya have their perspectives gitu kan, each other gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya cara pandangnya sendiri gitu. Nah terus pendapat atau kritik gitu kan. Jadi ketika kita ngasih pendapat itu beda sih nggak dengan kritik gitu kan. Misalnya nih seperti gambar tadi, dia bilang ini 6, ini 9 gitu kan. Itu ya mungkin pendapat mereka masing-masing, tapi kalau kita lontarkan ke orang lain itu kan jadi kritik jatuhnya. Padahal yang mereka lihat tuh kan same object gitu, objek yang sama gitu. Tapi karena sudut pandang tadi, masalah perspektif tadi, mereka berdirinya di mana, jadi mereka melihatnya sebagai sesuatu yang beda juga gitu. Padahal sama-sama benar sih kalau dari pandangan atau pendapat mereka, tapi jatuhnya jadi kritik ketika kita tudingkan ke orang lain gitu ya. Jadi mungkin dari perspektif dia benar, dari perspektif saya juga benar gitu, tapi masalah kita berdirinya di mana gitu. Kita tidak di satu jalur yang sama mungkin gitu. Makanya akhirnya jatuhnya ketika si 6 memaksakan itu 6 dan si 9 memaksakan itu 9, jadinya berubah jadi kritik gitu. Kau nggak lihat nih, kau nggak lihat posisi aku ini 9 gitu kan. Ya karena memang masalah posisi tadi gitu. Oke. Coba kamu lihat-lihat lagi. Di sini ada gambar. Nah, ini pendapat itu tidak sama dengan kritik. Pendapat dan kritik itu tidak sama dengan bully atau perundungan, gitu ya.
Oke. Nah, jadi lihat ya di situ bullying gitu kan. Bullying, membuli itu melukai perasaan. Beda dengan pendapat ya. Kalau misalnya dibilang ini ada 4 nih, tidak, jumlahnya 3 gitu, itu masih pendapat. Kalau sekedar kita melontarkan bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Tapi kalau kita sampai ke ranah menyakiti orang lain gitu kan, itu dia udah namanya bully gitu. Jadi kalau sekedar kita bilang wah, tulisanmu ini kurang bagus, sebaiknya kan kalau kita nulis itu kita kasih pengantar atau kita kasih bukti-bukti yang jelas. Nah, itu pendapat, nah itu saran gitu ya. Atau wah, pendapat saya di tempat ini kurang representatif sih sebenarnya untuk jalan-jalan, karena apalagi keluarga, karena mungkin daerah lingkungannya yang terjal tidak mendukung untuk anak-anak gitu ya. Itu pendapat. Tapi kalau bully, wah kamu tuh memang ya nulis aja nggak bisa gitu. Terus tulisanmu ini aduh nggak layak baca. Nah itu bully gitu. Ketika pendapat kamu tuh justru melukai gitu, tidak membangun seorang. Nah itu bully gitu kira-kira ya. Bedanya sama pendapat. Jadi dia bukan ini sih, bukan membuat sesuatu itu menjadi lebih bagus kalau yang namanya bully, tapi malah makin ngedrop, ngedown gitu ya. Jadi namanya pendapat itu dia masih pada konteks. Ya kalau didengar juga orang mungkin ya biasa aja gitu, masih normal. Tapi kalau bully itu udah sampai ke ranah yang menjatuhkan gitu, menyudutkan orang gitu, itu yang nggak boleh sebenarnya. Terus di sini ada contoh video ya masalah pendidikan di Indonesia. Jadi kita coba sama-sama lihat videonya. Agak seru nih videonya kan. Ini masalah pendidikan di Indonesia. Oke. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget, Tapi kalau pengen ada kita suaranya. ngebahas masalah pendidikan. Bentar ya. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget, pengen kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia dan sering ngomen di video Hutata. Kita akan coba bahas itu di video kali ini, biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, dan apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Mulai dari yang filosofis sampai soal teknis. Cuman kali ini kita akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya di dunia pendidikan. Dulu, saya pernah jadi MWA wakil mahasiswa di ITB. MWA itu majelis tinggi yang nentuin arah geraknya universitas. Isinya waktu itu ada 20 orang. Ada rektor, profesor, terus ada juga perwakilan pemerintah. Baik itu gubernur maupun menteri yang mengurusi soal pendidikan. Di situ saya itu di video kali ini. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget, pengen kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia dan sering ngomen di video Hutata, kita akan coba bahas itu di video kali ini, biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Gitu. Berhubung ada Enggak, kalau misalnya
cuman video yang di sini aja, nggak ada suaranya. Coba nggak dengar. Seorang sahabat Hutata yang kekeh banget pengen kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget, kita akan coba bahas itu di video kali ini biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Mulai dari yang filosofis sampai soal teknis. Cuman kali ini kita akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya di dunia pendidikan. Dulu, saya pernah jadi MWA wakil mahasiswa di ITB. MWA itu majelis tinggi yang nentuin arah geraknya universitas. Isinya waktu itu ada 20 orang. Berhubung ada seorang sahabat Hutata yang kekeh banget kita ngebahas masalah pendidikan di Indonesia dan sering ngomen di video Hutata, kita akan coba bahas itu di video kali ini biar kita tahu sebenarnya seberapa tertinggal sih kita dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ketika ngebahas masalah pendidikan di Indonesia itu luas banget ya. Apakah itu urusan pendidikan tinggi kayak universitas atau pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA. Mulai dari yang filosofis sampai soal teknis. Kan gini, tadi kan kalau misalnya apa kan tambahkan media kemari kan video. Betul. Terus kalau misalnya dia nggak dibuka di luar, di sini aja nggak ada suaranya gitu memang. Kalau nggak dibuka di luar, Nah, maksudnya ini kalau saya putar gini. Mulai dari yang filosofis sampai soal Tapi kalau saya buka di luar juga, tapi kan jadi nggak balance kan. iya sih. Pokoknya gini aja, Hmm. tembakan aja gini. Tembak gini. Oh, nggak bisa ya kalau begini. Nah, Ini udah cuman yang berapa? ini yang ketiga, tapi kok masih kelas 12 kan jadi 9 kayaknya ya. Iya. Ah, 9, Iya, 6. iya. Nggak tahu sih, tapi bapak itu bilang 9 Pak Pahyu itu. Oh. Jadi ini kelas 12 masih 3 pertemuan Jadi tapi di sini, udah. di sini nggak bisa dengar suara ya, Sad, ya? Iya, di sini nggak ada suaranya. Iya sih, coba ada, Sad. Memang nggak bisa berarti Sad, begini tembak kemari, Sad. Tapi kayaknya bisa, coba Sad dengar lagi ya. Nah, teknis. Cuman kali ini kita akan coba bahas berdasarkan pengalaman saya di dunia pendidikan. Dulu, saya pernah jadi MWA wakil mahasiswa di ITB. MWA itu majelis tinggi yang nentuin arah geraknya universitas. Isinya waktu itu ada 20 orang. Ada rektor, profesor, terus ada juga perwakilan pemerintah. Baik itu gubernur. Bisa Sad, bisa dengar Sad. nggak usah. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mengenal Sad selain Ya udahlah, nggak apa-apa. itu. Jadi kalau misalnya ini nggak siap hari ini, memang nggak siap lah pasti ya kan. Iya. Hari apa ya? Setelah kapan lagi bisa. Ya udahlah. Oke, maaf ya karena videonya masih berhalangan untuk diputar. Nanti kita waktu nge-zoom aja kita putar videonya, oke? Itu sebenarnya masalah pendidikan Indonesia aja sih. Di sini mau saya jelaskan juga tentang yang tadi ya, kembali lagi pernah kita bahas tentang perbedaan kritik dan esai berdasarkan isi. Jadi kritik dan esai itu objek kajiannya berupa karya, terus objek kajian berupa karya dan fenomena. Terdapat deskripsi karya, tidak terdapat deskripsi ringkasan atau sinopsis. Jadi kembali kalau kritik itu dia objeknya itu berupa karya gitu. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya dia perbedaan kritik esai berdasarkan pengetahuan isi,
Kalau kritik itu dia objeknya kajiannya berupa karya. Kalau esai, objek kajiannya berupa karya dan fenomena. Yang kedua, terdapat deskripsi karya. Tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Terus, data yang disajikan bersifat objektif, tidak selalu membutuhkan data. Oke, itu tadi dah sempat saya jelaskan. Terus, dari segi konten isi ya, kalau kritik itu penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Penilaiannya sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Pembahasannya terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Gitu. Terus kalau esai, kajiannya dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis. Esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Terus, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulisnya. Fungsi kritik sastra untuk membaca, jadi membantu memahami karya sastra, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. Jadi ketika kita mengkritik, sebenarnya kita membantu orang untuk memahami itu, gitu kan. Terus menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. Jadi terus menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Itu. Jadi menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra itu juga penting gitu ya. Karena nilai-nilai itu pada dasarnya harus kita lakukan proses penilaiannya itu yang bagaimana gitu. Jadi parameternya, alat ukurnya, teori-teorinya, standar nilai yang kita sampaikan harus mencapai satu aspek yang memang dibutuhkan dalam perkembangan dunia sastra. Lalu tujuan penulisan kritik sastra itu pertama memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra. Berguna untuk penyusunan teori sastra dan sejarah sastra. Jadi ketika kita memberikan panduan yang benar dengan cara memahami karya sastra, maka orang akan lebih mudah memahami sastra. Dari pemahaman yang mudah itulah kita bisa tahu bagaimana teori sastra yang seharusnya, bagaimana cara kita memandang sastra, terus membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya karya sastra. Terus memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi kritik sastra. Jadi di sini itu beberapa ada ya untuk menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Terus tadi ya di sini, oh ini sama, ini saya hapus aja. Kalau untuk pengarang sih sebagai wahana untuk pengarang itu memberikan sebagai acuan gitu, supaya nanti ke depan kalau misalnya dia buat karya sastra yang sama, gimana sih caranya supaya mereka bisa buat sesuatu yang memang sesuai dengan keinginan pembaca, tapi juga tidak menghilangkan personalitas serta nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan gitu. Terus perbandingan kritik sastra dengan esai berdasarkan hal yang dikaji itu nanti boleh dilihat di rumah. Kalau ada sebuah kritik sastra, lihat dari hal yang dikaji, dari deskripsi sinopsis, terus dari data yang disampaikan. Nah, terakhir cara penilaiannya ya. Jadi boleh beberapa aspek ya dari cara penilaian, penggunaan kajian teori, kebutuhan pembahasan gitu kan. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang memang sejatinya bakal kita buat gitu kan dalam proses penulisan. Jadi kalau menilai aspek perbandingan, ya cara penilaiannya dulu gimana, kritik sastra, terus kajian teorinya. Kalau kritik sastra kan pasti pakai teori, kalau esai kan mungkin pendapat pribadi gitu kan, buktinya mana gitu. Terus keutuhan pembahasan, kalau kritik sastra mungkin dia utuh, sementara kalau esai mungkin dia
parsial, setengah-setengah gitu. Hal yang dikaji biasanya kalau kritik sastra tuh karya, kalau esai dia fenomena, deskripsi sinopsis biasanya ringkasan karya, kalau esai ringkasan fenomena. Terus data yang disajikan apa, itu boleh dibuat nanti di rumah, coba-coba. Oke? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Coba kita lihat yang satu lagi, yang ini ya. Jadi kebahasaan kritik dan esai ya. Ada hal-hal yang memang nanti bakal kita kaji, masalah si kritik sastra dan esai tadi. Jadi cara-cara kritik tadi udah kita bahas ya. Terus masalah perbedaan tadi juga udah dibahas. Terus menyusun kritik sastra. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam proses kritik. Kritik sastra dan kritik. Lakukan kritik sastra. Dan langkah-langkah menyusun paragraf esai. Nah, ini seperti gambar Dilan tadi yang saya katakan, bahwasanya dalam sebuah gambar ini kita bisa nilai bahwasanya kalau anak sekolah itu kecenderungan itu harus minimal memenuhilah standar-standar anak sekolah pada umumnya. Kalau misalnya kita lihat dari film dan bukunya kan di situ lebih cenderung ke kehidupan percintaan masa remaja gitu kan. Jadi kayaknya kok jauh ya dari realitas pelajar yang seharusnya gitu, yang mungkin sekarang ini masalah kayak dapatkan buku aja mungkin kalau daerah-daerah terpencil itu masih susah. Terus masalah akses listrik, mungkin ada daerah-daerah yang mungkin gedung dan listriknya itu masih belum memadai gitu. Nah, itu yang menjadi hal yang harusnya kita kaji dalam topik-topik novel yang bernuansa edukasi seperti itu ya. Terus nomor 24, ada tahapan-tahapan melakukan kritik sastra. Pertama, tahapan deskripsi. Jadi misalnya kamu mau mengkritik nih, deskripsi itu perlu gitu. Jadi misalnya gambarkan dulu sih kritik sastra itu berbicara tentang apa aspeknya. Lalu tafsirkan dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang budaya, mungkin dari sudut pandang perspektif masyarakat, gimana penafsirannya, udah pas atau belum. Lalu dianalisis. Analisisnya itulah yang kita nanti dasarkan pada teori-teori tertentu. Jadi nggak sembarangan. Jadi walaupun mungkin sebuah karya sastra tidak terlepas dari budaya, tapi dalam proses menilai kita juga harus ada acuan dong gitu kan. Karena namanya sastra itu, ada sih beberapa sastra itu yang masih mengusung konsep sastra bebas nilai gitu. Jadi dia sastra tapi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta moralnya masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Nah itu yang mungkin kalau ada jumpa yang seperti itu harus kita nilai, mungkin dari sudut pandang nilai, mungkin dari sudut pandang teori sastranya. Lalu tahap evaluasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi dari penilaian-penilaian kita tadi, ke depan apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Gitu. Ternyata setiap karya sastra memang pasti menyandang sebuah kekurangan, tapi tidak juga terlepas dari kelebihan gitu ya. Terus nomor 25, menentukan judul esai. Nah, jadi di situ ada menentukan judul esai, menentukan topik-topik permasalahan yang akan dibahas, menentukan tujuan penulisan esai. Jadi udah dapat topik gitu kan, kita tulis dulu apa yang mau kita lakukan dalam esai itu gitu. Jadi tujuannya apa sih mengulas itu gitu kan, apa yang mau disampaikan. Terus jenis esai yang akan ditulis, apakah esai itu sekedar esai deskriptif, esai penilaian, atau sekedar esai hiburan. Lalu membuat kerangka paragraf yang jelas, karena memang dalam menulis itu struktur berpikirnya harus jelas dulu gitu. Kalau nggak, kita nggak tahu arah pembicaraannya kemana gitu kan. Karena kalau nanti cuma sekadar mengalir gitu aja ya, kalau memang sudah profesional oke. Tapi kalau memang dia masih baru pemula, takutnya apa yang mau disampaikan justru malah
tidak menjadi esensi dalam pembahasannya. Nah, terus membuat paragraf pembuka yang mungkin diawali dari tesis gitu ya. Lalu pengembang itu kayak argumen. Jadi kalau misalnya tadi esai, tesisnya mungkin fenomena, argumen-argumennya itu adalah pendapat pribadi si penulis. Sama dengan penutupnya atau reiteration. Tadi juga mungkin masih pendapat pribadi penulis gitu ya. Jadi penting untuk kita juga mencantumkan data, walaupun mungkin tidak begitu banyak. Oke, itu saja sih sebenarnya kalau untuk esai ya. Terus ini jenis kritik. Kritik itu banyak sebenarnya jenisnya. Ada kritik sastra intrinsik, ada kritik sastra ekstrinsik, ada kritik deduktif, ada kritik induktif, ada kritik impresionik, ada kritik penghakiman, ada kritik teknis. Kalau yang dia sastra intrinsik biasanya dia kritiknya hanya ke bagian-bagian unsur intrinsik, misalnya cara pengadaan tokoh, alur, sudut pandang, gaya bahasa. Kalau ekstrinsik mungkin dia lebih ke nilai sosial, budaya, biografi pengarang, agama, ideologi gitu kan. Terus kalau kritik deduktif dia lebih ke deduksi, cara berpikirnya itu diawali dengan pokok ide dulu, baru dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalau induktif malah kebalikannya, mungkin ada beberapa fakta-fakta yang dikumpulkan menjadi satu kesimpulan yang jelas. Misalnya sekarang ini ada fakta-faktanya pembelajaran daring dan penyusutan pendidikan dalam segi tatap muka. Berarti induktifnya Indonesia sedang beralih ke sistem pengajaran industri 4.0 gitu ya. Lalu ada kritik impresionik. Impresionik itu menghargai, memberikan pujian, memberikan penghargaan gitu ya kepada sebuah karya, walaupun basicnya kritik, tapi di situ kritiknya itu kritik yang memberikan satu pujian lebih atau semangat lebih. Sementara kalau kritik penghakiman dia menilai secara tegas benar salahnya gitu ya. Dan terakhir kritik teknis. Teknis itu misal cara kerja, berkaitan dengan cara kerja tertentu. Oke? Oke, kalau nanti di rumah silahkan, masih ada sih beberapa yang harus kita bahas nanti ya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan via Japri. Ingat deskripsi esai itu banyak ada esai reflektif ya. Ada deskriptif, tajuk rencana, dan esai pribadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti boleh, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditaruh di Japri atau di grup. Ini aja untuk hari ini. Untuk pertemuan ketiga kita, terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.